Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Sinta Mariana dari Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai bisnis komunikasi. Pada presentasi ini, saya akan membahas secara singkat mengenai profil perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi yang ada pada perusahaan, hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan lampiran. Observasi ini saya lakukan secara langsung pada perusahaan PT Leo Anugrah Sukses. PT Leo Anugrah Sukses didirikan pada tahun 2006 yang berpusat di Jalan Garuda nomor 75, Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pelayanan rental mobil dalam skala besar, baik personal maupun proyek. PT Leo Anugrah Sukses sendiri, yang biasa dikenal dengan Leo Auto, sudah memiliki 12 cabang yang berada di wilayah Indonesia, salah satunya yang berada di daerah Jabodetabek. Adapun struktur organisasi pada PT Leo Anugrah Sukses, secara garis besar, direktur sebagai pimpinan utama membawahi setiap divisi, dan setiap divisi dipimpin oleh manajer dan membawahi supervisor dan para staf yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, ada gambaran pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal itu ada komunikasi antar departemen. Setiap departemen memiliki pola komunikasi tersendiri untuk mengkoordinasikan kerja sesama tim, baik komunikasi secara face-to-face maupun menggunakan saluran komunikasi seperti telepon maupun email dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja perusahaan. Setelah itu, ada komunikasi antara manajemen dan karyawan. Manajemen harus memberikan informasi secara terbuka tentang perubahan kebijakan, proyek baru, dan jujur tentang kebijakan yang sudah ditetapkan. Tujuan dan harapan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan. Dengan begitu, dapat membangun rasa percaya antara karyawan dan manajemen. Kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu ada dua, komunikasi antar vendor. Komunikasi antar vendor sangatlah penting untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif. Komunikasi yang baik dapat membantu memastikan kualitas produk atau layanan, menyelesaikan masalah, dan membangun kepercayaan antara vendor dan perusahaan. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lisan, tertulis, email, portal vendor, dan lainnya. Selanjutnya ada komunikasi antar user atau klien. Komunikasi yang efektif dapat memastikan keberhasilan proyek dalam memenangkan sebuah tender. Dengan begitu, semua user proyek memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan proyek, tugas, dan tenggat waktu tanpa adanya miskomunikasi, terutama dalam proyek yang melibatkan berbagai pihak. Komunikasi ini biasanya menggunakan saluran komunikasi seperti email, telepon, konferensi video, atau rapat tatap muka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing user. Ketiga, ada komunikasi peningkatan kinerja, yaitu manajemen berusaha menyampaikan pesan yang relevan dengan tujuan organisasi yang efektif dan memberikan akses informasi yang jelas dan transparan kepada semua karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja baik rapat secara personal maupun rapat antar divisi, sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi di organisasi dan bagaimana mereka berkontribusi serta dapat terlibat dalam mengambil sebuah keputusan dan dapat termotivasi untuk bisa bekerja sesuai deadline serta dapat mencapai target yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas pola komunikasi yang ada pada divisi finance dan accounting. Itu ada dua komunikasi vertikal dan horizontal. Menurut Ruliana 2014, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pengertian tersebut disimpulkan menjadi komunikasi antara pimpinan dengan karyawan maupun karyawan dengan atasan. Kemudian, menurut Natania 2014, komunikasi horizontal adalah pertukaran informasi ke samping mengalir sesuai prinsip fungsional di antara orang-orang yang sama dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisa komunikasi vertikal ke bawah, seperti komunikasi antar manajer dengan karyawan. Komunikasi pada divisi finance dan accounting lebih mengarah pada pola komunikasi ke bawah, di mana komunikasi ini dapat diartikan setiap pemberian informasi yang mengalir dari jabatan yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah, seperti pimpinan terhadap karyawan, di mana setiap atasan akan memberikan informasi terkait prosedur kerja, instruksi, evaluasi, dan teguran. Fungsinya untuk memastikan bahwa memahami dan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan benar,
dan memberikan saran, gagasan sampai dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi pada setiap karyawan. Kemudian ada komunikasi vertikal ke atas, seperti komunikasi antar karyawan dengan supervisor dan manajer. Pada divisi finance dan accounting, pola komunikasi vertikal ke atas juga sangat diterapkan, di mana informasi ini mengalir dari bawah ke atas. Setiap karyawan akan menginformasikan kepada atasannya terkait mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, baik itu selesai sesuai deadline maupun adanya kendala di setiap pekerjaan. Hal ini dilihat dari hasil observasi rapat mingguan atau bulanan pada PT Leo Anugrah Sukses yang melibatkan pimpinan dan karyawan untuk menyampaikan informasi, membahas kinerja, dan memecahkan suatu masalah. Komunikasi vertikal ke bawah dan ke atas sudah berjalan sangat baik dan lancar tanpa terkendala. Namun, kendala yang terjadi ada pada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara sesama karyawan atau yang memiliki jabatan setara. Namun, pada saat observasi pada divisi finance dan accounting, komunikasi horizontal antara karyawan dengan divisi lain maupun dalam satu divisi tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan miskomunikasi, di mana karyawan mungkin cenderung menginterpretasikan informasi sesuai dengan keyakinan atau persepsi mereka sendiri, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diterima. Organisasi dengan struktur hierarki yang kaku mungkin menghambat komunikasi horizontal, karena karyawan mungkin tidak merasa nyaman atau berwenang untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di tingkat yang sama. Selanjutnya ada komunikasi diagonal atau silang, hanya beberapa kali dilakukan dan tidak sering pada bagian divisi finance dan accounting. Biasanya komunikasi ini digunakan ketika ada kendala atau ketidakjelasan informasi terkait nota pembelian atau faktur masukan dan keluaran kepada bagian divisi purchasing. Pola komunikasi diagonal ke atas merupakan komunikasi secara langsung antara karyawan kepada pimpinan atau pihak yang mempunyai otoritas tertinggi kepada pihak yang mempunyai otoritas rendah. Namun, karyawan tersebut bukanlah karyawan dari pimpinan tersebut karena berada pada unit departemen yang berbeda. Contohnya, staf finance berkomunikasi dengan kepala purchasing untuk membahas terkait faktur pembelian suatu barang yang dibeli. Dari hasil analisa gaya kepemimpinan dalam satu divisi finance dan accounting, ada dua gaya kepemimpinan yang berada di dalam divisi finance dan accounting. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini sering membuat keputusan secara mandiri tanpa melibatkan anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Namun dengan gaya kepemimpinan tersebut dapat menghambat kreativitas dan motivasi karyawan, cenderung bersifat pasif dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Gaya kepemimpinan ini lebih sering diterapkan oleh manajer. Kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini sering melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi. Gaya ini efektif dalam situasi yang membutuhkan pemikiran kreatif dan dukungan tim. Kepemimpinan demokratis ini menumbuhkan budaya keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan interpersonal yang positif, serta karyawan merasa lebih dihargai atas pekerjaan yang dilakukannya. Gaya kepemimpinan ini lebih sering dipakai oleh supervisor. Selanjutnya ada tipe karyawan. Sini ada tipe karyawan X dan Y. Tipe karyawan X pada PT Leo Anugrah Sukses, yang pertama, pekerjaan yang selalu diawasi dan dipantau. Kedua, karyawan bekerja sesuai dengan mood. Kemudian karyawan cenderung pasif, penyampaian informasi masih kurang jelas atau miskomunikasi, serta kurangnya rasa tanggung jawab, dan karyawan mudah stres dengan pengurangan waktu deadline yang diberikan. Sedangkan tipe karyawan Y pada PT Leo Anugrah Sukses, yang pertama, dapat melakukan pekerjaan tanpa harus diawasi dan bisa selesai sesuai deadline. Kemudian dapat memfollow up PJO cabang dalam menyelesaikan informasi yang kurang jelas. Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja, serta mandiri dan aktif dalam bekerja dan mampu beradaptasi dengan baik. Hasil dari observasi pada bagian divisi finance dan accounting sebelum adanya pergantian head department, tipe karyawan Y sebesar 70% dan tipe X 30%. Secara garis besar, tipe Y sudah bisa mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan tanpa harus diawasi dan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Sedangkan karyawan pada tipe X masih harus dibimbing dan diawasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Biasanya ini terjadi pada anak baru yang masih dalam tahapan probation. Namun, pada awal tahun 2025 sampai sekarang, setelah adanya pergantian head department, tipe karyawan mengalami perubahan secara drastis. Tipe Y menjadi 20% dan tipe X menjadi 80%.
Perubahan karyawan ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor gaya kepemimpinan yang baru, yaitu gaya kepemimpinan otoriter yang diterapkan di lingkungan kerja dan perubahan job desk, sehingga membuat kreativitas karyawan menurun karena selalu dipantau, diawasi, dan diarahkan dalam setiap pekerjaan yang sesuai aturan diterapkan oleh manajer. Dari pola komunikasi ini dapat disimpulkan bahwa divisi finance dan accounting sudah menerapkan komunikasi vertikal dan horizontal dengan sangat baik, di mana komunikasi mengalir dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi vertikal maupun horizontal sangat penting dalam sebuah organisasi. Komunikasi vertikal memastikan alur kerja yang struktur dan perintah yang jelas, sedangkan komunikasi horizontal memastikan koordinasi yang baik dan kerjasama antar tim. Dengan adanya keduanya, organisasi dapat berfungsi dengan lebih efisien dan efektif. Sedangkan saran untuk pola komunikasi pada komunikasi vertikal perlu fokus pada transparansi informasi dan umpan balik yang konstruktif, sedangkan komunikasi horizontal harus menekankan kolaborasi dan penyelesaian masalah bersama. Sedangkan kesimpulan dari gaya kepemimpinan otoriter dapat efektif dalam situasi tertentu. Namun, gaya ini juga dapat memiliki konsekuensi yang negatif seperti menghambat kreativitas, menurunkan moral, dan meningkatkan pergantian karyawan. Pemimpin yang efektif perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan gaya ini dan memilih gaya yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bawahan mereka. Sedangkan untuk saran dari gaya kepemimpinan ini, sebaiknya gunakan gaya demokratis. Gaya ini lebih efektif dalam meningkatkan kolaborasi kerjasama tim. Hindari penggunaan gaya otoriter secara terus-menerus karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian kesimpulan dari tipe karyawan X dan Y. Setiap karyawan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang berbeda agar dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Dengan begitu, tipe X dan Y dapat membantu para pemimpin untuk memahami motivasi karyawan dan memilih gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung pada situasi. Pemimpin yang efektif seringkali menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan, menyesuaikan gaya karakter dari setiap karyawan yang dipimpin. Sedangkan untuk saran dari tipe karyawan X dan Y, karyawan yang cenderung mengikuti teori X lebih terfokus pada pemberian instruksi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan penghargaan yang sesuai dengan kinerja. Sedangkan karyawan yang mengikuti teori Y lebih didorong untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam pekerjaan serta diberikan apresiasi atas pekerjaannya, berkomunikasi secara terbuka dan transparan tentang harapan, target, dan sistem evaluasi. Berikut adalah lampiran dokumentasi dari hasil observasi yang saya lakukan di Leo Anugerah Sukses. Sekian dari presentasi saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.